Nah, akhirnya sudah P21 dan tinggal menunggu pelimpahan untuk tahap 2 ini. Bun, mendengar ini berita bahagia atau seperti apa, Bun? Saya nggak tahu mau bicara apa. Apakah saya harus bahagia, sujud syukur, ataukah saya harus sedih gitu. Ini bercampur. Yang penting kicau mania, ya. Artinya kicau mania itu sudah tentu akan rendam sendirinya, ya kan? Lihat hari ini, masih mereka itu gagal paham, ya kan? Masih mereka gagal paham. Nah, saya selama ini belajar untuk sabar ketika saya dibilang nenek lampir, saya dibilang pembohong karena P21 itu nggak akan bisa ada gitu. Jadi sampai dibuat statement jangan percaya sama Elidaniti se-Indonesia karena kebohongan, dan dia adalah pejudi dengan sayembara 10 juta. Terus dia bilang saya caleg gagal. Semua omongan itu karena mereka kurang bahan. Gak ada lagi yang mau disampaikan. Orang berstatement yang kurang waras, terindikasi sudah tidak menggunakan akal sehat, tidak ada intelijennya, tidak ada tidak ada intelektual, sudah hilangnya intelektual mereka karena keegoisan menutup barang busuk yang akan meledak. Tentu mereka gelisah, ini barang nih busuk nih. Saya yakin dan percaya mereka tahu bahwa mereka akan ditahan, mereka tahu P21 itu harus ada, harus. Makanya saya berani menyatakan 1000%. Kenapa harus? Karena barang bukti dan alat bukti ini sudah dilimpahkan. Jaksa bilang apa ketika tahap 1? Perbaiki, bukan ditolak. Kalau diperbaiki berarti memenuhi unsur, karena sudah melakukan due process of law, sehingga terjadinya status tersangka itu. Terus apalagi, seharusnya mereka mencari narasi untuk pembelaan diri. Langkah apa yang harus mereka lakukan? Matahari lu tantang, kalau nggak buta lu mati. Ya, hari ini saya bisa dong lebih ini berargumen. Kenapa? Beberapa hari belakangan ini hampir tiap hari saya menjadi bahan bagi mereka. Ada yang menyampaikan, Pak Ugro bilang, Bu Elidaniti jangan sampai main ke Polda. Loh, Polda itu punya siapa? Kepentingan saya ke Polda, belum ada perkara ijazah, saya sudah ke Polda. Sekarang ada 5 perkara saya di Polda, termasuk perkara Kozinudin, perkara Mary Lampung, perkara Roy Suryo atas laporan klien saya Egy Sujana, dan gelar perkara saya dengan perkara-perkara saya yang lain. Kan saya bukan pengacara yang nganggur, saya bukan pengacara yang tidak bisa beracara, yang sekedar ngomong doang, statement doang dari TV ke TV, menghafal KUHP, tapi tidak punya kredibilitas dan kapabilitas. Saya bukan pengacara seperti itu. Di dalam argumen atau untuk berdebat, saya memang kurang. Tapi saya berani untuk menantang dalam berperkara, beracara. Boleh lihat track record saya, ya.
Tapi jangan seperti itu, merasa kalian udah lebih. Karena merasa mendapat backing dari Pak Ugroseno. Pak Ugroseno ini adalah komut dari PT Has. Saya kebetulan pemodal di RUT. Ya. Jadi tolong, saya menghormati Pak Ugro. Jangan melontarkan kata-kata yang membuat frekuensi kredibilitas Pak Ugro sebagai komjen itu turun atau jatuh gitu. Kita menghormati Bapak sebagai orang yang pernah nomor 2 di bangsa ini. Itu nggak gampang, Pak. Bapak punya takdir yang luar biasa. Tapi dengan di hari tua Bapak melakukan manuver-manuver yang tidak penting sebenarnya untuk pribadi Bapak gitu. Sangat menyayangkan. Sangat menyayangkan Pak Ugroseno. Semua orang selama ini bangga dengan Bapak. Akhirnya kita nggak bisa berkata-kata untuk menilai gimana situasi Bapak saat ini gitu. Menyatakan bahwa jika P21 itu ada, berarti hukum di Indonesia ini mafia hukum. Akan kita laporkan ke Mahkamah Internasional. Itu bahasa Bapak yang tidak sebagai bangsawan, yang tidak sebagai orang yang pernah dalam penegakan hukum, orang yang berharga di masyarakat, di bangsa Indonesia ini. Seorang anak bangsa yang bernilai. Bapak coreng-coreng diri Bapak dengan hal yang tidak kredibel. Berbalik dengan kata seorang mantan Wakapolri itu memang terakhir saya menanyakan terkait P21. Kalau memang P21 terbit, saya akan belajar untuk penyidik atau kejaksaan. Tapi buktinya penyidik kepolisian sudah menyatakan lengkap. Maka dapat bunda apa kalau dia mau belajar? Inilah Bapak Ugroseno yang saya hormati sekali lagi. Bapak menjadi ini loh. Mau saya ngomong apa, saya nggak tega. Bapak merendahkan diri Bapak dengan statement Bapak dengan perkara yang tidak kredibel gitu. Harusnya Bapak mentelaah apa perkara ini. Perkara ini sebenarnya apa, Pak? Ini perkara tanggung jawab dari pribadi seseorang yang berani melakukan statement berulang-ulang tentang penghinaan dan pencemaran nama baik loh, Pak. Itu yang harus Bapak pahami gitu. Tentang pencemaran nama baik, tentang pencemaran tentang fitnah. Itu harus Bapak garis bawahi. Bukan perkara ya Allah, Pak. Saya sedih loh. Betapa tahunya kita Bapak dari bawah sehingga Bapak sampai di titik sekarang. Apakah Bapak jatuh? Apakah Bapak masih di awang-awang? Apakah jatuh tapai gitu? Saya jadi gimana ya Pak ya? Semua orang greget jadinya dengan omongan Bapak gitu. Pun berdiri dengan kata greget bunda kan penyidik yaitu dari Polda yang benar-benar meyakinkan atau harus bertanggung jawab dengan statement dia bahwa lengkapnya P21 dan akan dilimpahkan berkas sama tersangkanya. Namun dari pihak prajurit masih mempertanyakan Bu, karena statement itu posisinya saat itu bukan resmi untuk menyatakan P21 lengkap. Nah, Bunda bisa menilai seperti itu. Jadi begini, P21 itu harus ada. Kalau mereka memahami, bahkan kalau mereka profesionalitas, harus ada. Dalam kepastian hukum. Ya. Barang bukti sudah ada. Alat bukti sudah ada. Saksi ada, cek ada. Ahli sudah ada. Kemudian saksi korban ada. Saksi korban itu adalah Pak Jokowi sebagai pelapor. Nah, kita melaporkan perkara yang
lakukan penyelidikan dan penyidikan. Ketika penyelidikan dan penyidikan itu diproses dengan benar dan ada unsur mens reanya ada di situ, ya, ada mens reanya, berarti perkara ini harus naik kepada tersangka. Ada bermuatan kejahatan di situ. Apa itu kejahatan? Mencemarkan nama baik, harga diri, harkat martabat orang diumbar di muka umum, terhina, difitnah. Itu dilakukan berulang-ulang dari TV ke TV, itu ke itu sampai muak dan bosan. Ada orang yang memanfaatkan momen ini, beberapa media sih, ya, sehingga mereka memelihara momen ini gitu, perkara ini, padahal orang lagi bertungkus lumus untuk membuka, mengembangkan perkara ini dengan gelar perkara dari Polda, gelar perkara internal. Kemudian kan ada namanya sprindik dibahas. Kenapa harus ada sprindik? Sprindik itu kan internal polisi. Perintah dari sebuah atasan terhadap bawahan, yaitu seorang penyidik dari Kanit mungkin ya. Penyidik, Pak penyidik ini tidak bagus. Coba ini, tapi tidak lari dari konteks awal yang dikatakan penyeludupan pasal, yang dikatakan merubah pasal dari awal yang dilaporkan. Makanya kenapa saya mau bertungkus lumus meminta SP3 itu terhadap klien saya, karena saya harus melakukan itu. Saya memahami, walaupun saya bukan orang sepintar mereka ngomongnya, saya paham ini bakalan ada membawa dan menggiring klien saya dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan substansi yang kita inginkan, yaitu tentang pokok perkara ijazah. Sudah melenceng kemana-mana, ya. Di sini saya lihat penghinaan, statement-statement berulang-ulang itu. Nah, ini tidak elok untuk diteruskan, walaupun tidak minta maaf. Yang penting kita berdamai. Kemudian Rismond dilakukan. Rismond harus punya pilihan. Kenapa? Rismond ini yang punya ijazah itu siapa? Kampus UGM. Kalau kampus UGM menyatakan itu palsu, maka palsulah ijazah itu. Apapun yang terjadi jika kampus UGM sudah menyatakan itu benar ijazah Pak Jokowi, modarlah. Nggak ada lagi langkahnya. Tapi ini kan langkah yang sangat dianggap sudah internasional. Tapi kalau untuk menyatakan lengkapnya P21 juga harus resmi, Bun. Konteks dari bicara Suryo bukan hanya ditanya saat momen respon yang lain, tapi ditanya orang media, tapi jawabannya terlalu dianggap ngambang lah atau abu-abu. Gimana? Jadi kita belum sampai ke situ. Maksud saya dalam hal ini mereka ada pembuktian-pembuktian. Mereka hanya ngomong doang. Nah, apakah mereka ahli? Kalau kita bilang ahli abal-abal kan nggak mungkin, ya. Terus apakah mereka peneliti? Kapasitasnya apa sebagai peneliti? Siapa yang mengizinkan dia meneliti hak orang lain, milik orang lain? Itu tidak punya legal standing gitu. Nah, mereka melupa diri dan juga para pengacaranya tidak memberikan edukasi baik untuk kliennya, ikut terbawa arus dengan statement-statement yang tidak punya analisa hukum atau pembuktian yang akurasi, dengan alat-alat yang punya kalibrisasi, yang punya sertifikasi. Tidak ada seperti itu. Terus ujuk-ujuk gimana? Tentu akan ada proses. Nah, proses itu
sampailah detiknya kepada P21. Ya, P21 ini sebenarnya mungkin karena kesibukan, karena momen hal yang lain, saya jujur bukan ini bocor, bukan ini seperti Pak Ugro Seno saya ngintip-ngintip, enggak gitu. Kayak anak kecil Pak Ugro ini ngomongnya, malu saya jadinya. Jadi artinya saya ke sana itu ada urusan dan itu tidak rahasia. Karena dari mereka kan tanya ke jaksa, boleh dong saya bertanya ke jaksa, sudah lengkap Bun? Berarti sudah P21. Itu dia kuncinya, itu kalau sudah lengkap semuanya, berarti sudah diterima dengan baik. Terus apalagi kalau tidak P21? Dan setelah P21 mau diapain? Nggak akan bisa. P21 itu tidak akan bisa dibatalkan. Tanggung jawab seorang kepolisian akan dihentikan dan lanjut urusan kepada pihak dari kejaksaan. Hari ini ada statement baru. Tadi Pak Alkatiri sebagai pengacara yang setahu saya dia senior, handal, tapi jangan jadi hamdal ya, maaf, karena Pak Alkatiri terlalu prinsip sehingga menjatuhkan kredibilitas Pak Alkatiri. Boleh dong saya menilai, karena saya pengagum dari Pak Alkatiri ini. Waktu dia diusir Kozinudin, siang malam dia telepon saya. Kemudian saya bawa dia ke Bang Egy, masuk pada surat kuasa lofum saya. Kemudian dia ini sama Tifa. Kemudian dibuang oleh Tifa. Kemudian gabung lagi ketika diajak Repli Harun katanya. Ya silakan. Tentu dia sebagai koordinator Bang Egy, kita tidak berkoordinasi lagi dengan dia. Karena dia juga tidak bisa memanage anggota yang 48 itu. Ya udah, kita lakukan upaya hukum kita. Ya kita tidak ada urusan pribadi lah Pak Alkatiri. Dikirimlah ke saya rilis yang dari Polda. Mbak, sudah P21, barusan jam 10 saya turun dari airport. Dikirim lagi. Katanya P21, ternyata belum. Jadi mereka gagal paham. Tolonglah jangan mempermalukan diri di publikasi ya. Malu diri nggak apa-apa. Jadi kalau orang Indonesia malu, seorang pakar hukum ngomong seperti itu, ya Allah, apalagi ada, apakah, maaf saya baru kenal sama Repli Harun ini profesor ya? Seorang profesor ngomong seperti itu, paham nggak? Jangan sebagai ahli tata negara Anda bilang Anda bisa ahli hukum, enggak. Saya bisa tantang Anda loh dengan hal seperti ini. Ya jujur. Nah jangan Anda gagal paham, jangan kalian gagal paham. Karena P21 itu sudah ada, sudah dikirim P21 itu. Kita udah lihat. Terus apa? Yang membacakan secara resmi bisa saja mereka bacakan karena mereka kan tidak niat untuk membacakan. Karena ada pertanyaan mereka jawab. Dirkrimum itu tidak rilis untuk P21 karena P21 itu tidak perlu dirilis spesial gitu. Ya. Rilis itu mungkin pada tahap 2. Ngapain spesial? Ini sudah tidak rahasia umum lagi. Ya kan? Orang semua sudah memahami, semua orang pintar-pintar di bangsa ini yang menggunakan akal sehat sudah pasti itu P21. Tidak mungkin tidak. Makanya saya berani menyampaikan 1000%. Karena dalam pemahaman hukum saya. Nah, jadi jangan merasa kita sudah pintar dan hebat. Di atas langit ada langit loh. Jadi jangan kita merasa kebenaran, dewa kebenaran yang kalau nggak ikut dengan kita, mereka itu kalian rendah-rendahkan, kalian tidak mau kawan. Padahal kita boleh berdebat sebagai pengacara bersama, bertentangan dalam pendapat, tapi bukan harus bermusuhan. Pahami itu sebagai pengacara yang profesional,
Jangan ribut-ribut cuap-cuap saja seperti kicau mania. Oke Bun, pertanyaan terakhir. Karena saya dibilang nenek lampir loh. Hah? Nah, sekarang nenek lampir ini benar apa kagak? Kemudian saya dibilang caleg gagal. Ada presiden gagal, ada gubernur gagal, ada bupati gagal. Boleh dong, kegagalan bukanlah sebuah yang kalian dapat merendahkan atau menghina. Itu bukan sebuah penghinaan. Ya, kalian bilang caleg gagal. Lihat tuh Pak Ugro sampai begini-begini, nunduk. Yang kalian hina saya, yang kalian jatuhkan Pak Ugro di samping kalian. Pak Ugro itu dulu Kapolda di Sumut. Ya, Kapolda di Sumut. Seharusnya dia banyak pengagum. Ternyata dia caleg di situ dari Nasdem apa dari mana ya? Ya, dari Nasdem atau dari mana, Partai Demokrat, saya nggak ingat itu. Itu cuma nilainya 1.200. Gila enggak tuh? Saya masih ada puluhan ribu, kalau saya 23 atau berapa ribu ya. Walaupun kami sebagai perempuan ini, sebagai caleg perempuan ini memenuhi kuota 30%. Karena saya nggak turun, nggak mau korban dengan dana, karena saya orang nggak mampu untuk bayar-bayar suara. Jadi makanya saya lebih enak jadi profesionalitas jadi pengacara. Nah, saya mungkin nggak punya bakat di DPR gitu. Jadi calon bupati Bengkalis juga saya pernah, tapi kan saya nggak lanjutkan. Nah, jadi artinya janganlah merendahkan dan menghina kita. Akhirnya Allah yang berkehendak kalian akan jatuh dan menghina. Kalian sudah meludah muka kalian, kalian sudah buang kotoran kalian ke muka kalian sendiri. Ini hari ini, ya. Nah, gagal paham lagi, bilang belum P21. Apaan itu? Nanti tahap 2 dibacakan nomor sekian sekian sekian, penyerahan tahap 2 baru mungkin dianggap oleh Polda Metro Jaya ini tidak kredibel, tidak terlalu seksi gitu ya. Jadi akhirnya gimana gitu, nggak perlu dirilis karena ada 3 item yang disampaikan. Itu pengumuman yang pertama tentang putusan ya, putusan pengadilan kalau saya nggak salah, Jakarta Selatan. Kemudian ada pertanyaan dari wartawan tentang P21. Dijawab, sudah, jaksa sudah memberikan P21. Terus kenapa? Apakah itu tidak sah? Jadi tolong jangan gagal paham, tolong gunakan ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Sifat aja Bun. Ini kan kemarin soal Refli Harun yang sempat menyinggung soal ini kan kasus ijazah ini udah masuk ranah hukum, memang masuknya ranah hukum, pidana, ada pasal pidana. Dan seperti yang kemarin mereka ungkap juga di Rakyat Bersuara, Refli Harun menyebutkan ini tuh mengaitkan adanya dengan politik. Kita kembali dengan statement Pak Jokowi yang katanya ada orang besar di balik ini semua. Arahnya memang mau ke politik, sengaja dibuat atau seperti apa? Memang ini disiapkan untuk 2029 nanti kan seperti apa? Hanya mereka lah yang tahu. Tapi hukum itu lahir dari sebuah politik, ya. Tapi kadang-kadang hukum dipolitisir. Ini yang harus kita kawal, jangan terjebak dalam persoalan ini. Apapun yang disampaikan Refli Harun, dia sudah menggiring persoalan ini, tapi telat. Ya, telat dia. Jadi perkara ini untuk 2029 kah, untuk apakah, tapi beberapa orang telah menghina Pak Jokowi, dia melaporkan atas penghinaan. Kalau kalian ingin melaporkan ijazah itu, kalian harus punya kredibilitas. Mungkin kampus melaporkan, itu bukan ijazah kami loh. Atau ada kepentingan yang kalian lakukan bahwa ijazah itu bukan Pak Jokowi punya. Apa kepentingan kalian? Apakah kalian punya hak untuk menyelidik atau meneliti ijazah orang? Kalau diteliti ijazah atau statement dari FIFA juga belum kredibel. Roy Suryo katanya ahli.
Ahli apaan? Dulu dia buat foto-foto bokep. Itu akhirnya apa? Dia dikeluarkan. Hampir dipidana. Ya kan? Nah, karena dia ahli kapan? Ahli itu ketika dia jadi menteri. Boleh dong pendapat-pendapat dia. Tapi jangan dibilang dia membuat undang-undang. Nggak bisa. Pembuat undang-undang itu adalah DPR. Ya. Dan presiden yang menyetujui bersamalah. Ya. Nanti, tapi kalau menteri ikut memberikan masukan, boleh. Tapi bukan dia yang pembuat undang-undang, siapa dia? Hanya orang sekolah kesehatan kok berlagak menjadi ahli. Bilang saya nenek lampir, lu siapa? Genderuwo. Begitu. Jadi penjabaran muda dari A sampai Z, poinnya P21 tahap 2 sudah lengkap oleh JPU. Dengan proses itu kan pasti ada proses di pengadilan. Akankah nanti prosesnya sampai di pengadilan dan harus ada pembuktian dari partai yang tidak? itu adalah rentetan hukum. Harus hukum beracara itu seperti itu. Landasan hukum itu harus ada kepastian melalui rentetan itu. Setelah penyelidikan, naik sidik, kemudian tersangka, kemudian P21, P22 penyerahan tahap 2, polisi sudah nggak ada urusan, diserahkan kepada pengacara negara. Pengacara negara siapa? Yaitu jaksa, JPU yang akan membuktikan, yang mempertanggungjawabkan semuanya dari perkara ini sampai tuntutan, sampai putusan. Kita tunggu di pengadilan putusannya seperti apa. Kalau dibilang Pak Jokowi tidak akan hadir, tidak mungkin. Gugur perkara ini kalau Pak Jokowi tidak hadir, karena dia adalah saksi korban. Kemarin kan terakhir dengan segmen pembicaraan oleh Polda terkait berkas dan tersangka akan dilimpahkan. Kata tersangka itu memang langsung juga konteksnya bisa ditahan. Itu rentetan. Setelah P21, kemudian nanti ada penyerahan tahap 2, tersangkanya dengan dokumen, barang bukti, alat bukti, kemudian langsung serahkan ke jaksa. Apakah ditahan dengan titipan di Polda atau tahanan kejaksaan, itu sebaiknya ya harus ditahan demi kepentingan dan keamanan kita. Ada proses persidangan, karena ini akan blunder. Mereka kan manuver-manuvernya kadang-kadang tidak tepat gitu, hanya sekedar cuap-cuap, kicau-kicauan. Jadi itu aja mereka lakukan gitu. Nah, mungkin itu, semoga kita bersama-sama tetap mengawas. Karena apa? Saya ada di dalam sistem perkara ini. Tentu saya tetap mengawal gitu. Nggak mau saya kecolongan. Nanti apakah ada intervensi kepada pihak kepolisian untuk ini dibatalkan? Saya nggak mau. Nggak mau saya. Karena ini harga diri hukum Indonesia yang harus menjalankan proses di dalam tahapan beracara dalam penegakan hukum untuk kepastian hukum itu sendiri. Terima kasih dan selamat siang.